Hadirin rahimakumullah. Sebenarnya pada malam hari ini yang sebagai petindak sebagai penceramah yaitu Dr. Anes Isa Al-Ansori, tapi karena beliau berhalangan hadir, jadi saya itu ibaratnya ban serep ya, karena tua panitia, jadi memang harus selalu standby ya. Nanti kalau ada hal yang memang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan lah, seperti itu. Dimana pada kesempatan kali ini tema yang akan disampaikan sebagaimana yang sudah diamanahkan oleh panitia, yaitu memelihara amanah ya, memelihara amanah. Di dalam Al-Quran Allah SWT banyak menyebut terkait dengan masalah amanah. Salah satunya yaitu di surah Al-Ma'arij. Di situ Allah menggambarkan salah satu ciri orang yang mendapatkan surga Jannatun Na'im ya, yaitu alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi salah satu karakter orang yang mendapat Jannatun Na'im di dalam surah Al-Ma'arij ini yaitu alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang yang selalu menepati amanat dan janji yang sudah dijanjikan ya, amanat yang diberikan. Nah, ini berbicara mengenai amanat ya, memang amanat ini adalah perkara yang berat ya, dan semua kita itu pasti pernah mendapat amanah, dan saat ini mungkin kita juga telah mendapatkan amanah dan sedang mengemban amanah ya. Kalau seorang suami, maka istri dan anak itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Kalau seorang pemimpin, maka jabatan itu adalah amanah ya. Maka berbicara mengenai amanah, maka kita perlu mencontoh bagaimana Rasul SAW ya. Itu kalau dalam riwayat ya, itu dalam sirah, dalam riwayat hidup beliau, ada hal-hal yang perlu dicontoh terkait bagaimana beliau mengemban amanah ya, baik sebelum masa kenabian maupun sesudah masa kenabian ya. Kita bicara sebelum masa kenabian. Hadirin rahimakumullah, salah satu gelar yang kafir Quraisy berikan kepada Muhammad SAW sebelum diutus menjadi nabi, yaitu gelar Al-Amin ya. Al-Amin ya. Mengapa beliau diberi gelar Al-Amin? Gelar ini bukan diberikan oleh Allah, tapi diberikan oleh masyarakat Quraisy ya. Masyarakat Quraisy saat itu ya. Jadi peristiwa ini terkait dengan sebuah peristiwa yang terjadi di Mekah. Waktu itu Mekah banjir ya. Jadi memang banjir itu memang dari dulu beberapa kali banjir ya. Ketika banjir itu batu Hajar Aswad itu ini lepas ya, jadi jatuh ya. Kemudian ketika itu para penghulu atau para pemuka Quraisy ya, itu berembuk, kira-kira siapa yang mau mengangkat batu ini, rebutan ya. Jadi semua mengaku saya yang berhak. Jadi semua kabilah itu mengaku berhak, sayalah yang harus mengangkat batu ini, batu Hajar Aswad ini dikembalikan ke tempatnya yang semula ya. Itu hampir terjadi perang, terjadi ya namanya orang jahiliyah ya. Hal itu bisa menimbulkan pertumpahan darah ya. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW waktu umurnya masih pemuda ya, masih pemuda ya, belum diangkat menjadi Rasul, itu memberikan saran kepada pemuka Quraisy saat itu. Begini aja kata Nabi Muhammad ketika itu, kita lihat siapa yang besok paling duluan datang ke Ka'bah ini, dia yang berhak mengangkat batu ini. Maka ketika itu pemuka Quraisy, kabilah Quraisy yang macam suku-suku itu sepakat, oke. Maka ketika itu diputuskan
Jadi siapa saja yang besok paling duluan datang ke Ka'bah, maka dia yang berhak untuk mengangkat batu Hajar Aswad yang lepas karena banjir itu. Maka keesokan harinya Nabi Muhammad SAW yang duluan datang. Ya. Jadi Nabi Muhammad tentunya yang berhak untuk mengangkat atau memindahkan batu Hajar Aswad tadi ke tempatnya semula. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW tidak egois. Ya. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW memanggil semua perwakilan kabilah. Semuanya silakan. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu mengambil sorbannya, kemudian sorbannya dibentangkan, kemudian diletakkanlah batu itu di sorbannya, kemudian dia minta semua perwakilan kabilah untuk mengangkat batu ini. Ya, maka semua kabilah punya peran. Ya. Jadi semua itu senang. Ya. Jadi yang pada waktu itu kalau nggak ada itu bisa pertumpahan darah, maka solusi Nabi Muhammad SAW ketika itu sehingga damai. Maka saat itulah Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin. Jadi itu asal mula kenapa Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin. Al-Amin itu artinya yang dapat dipercaya. Jadi orang yang amanah itu dimanapun dia berada, maka dia akan memberikan rasa aman. Apa yang dia berikan itu pasti akan memberikan rasa aman. Seorang pemimpin yang amanah, dia akan memberikan rasa aman kepada yang dipimpin. Contoh lagi yaitu ketika Rasulullah SAW sudah diutus menjadi nabi. Ya. Ini lebih unik lagi. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah, mau hijrah, itu Nabi Muhammad SAW walaupun dia seorang nabi yang dimusuhi oleh orang kafir Quraisy, orang kafir Quraisy itu kalau nitip barang itu ke Rasul. Jadi kalau mau berangkat berdagang gitu kan, dia percaya ke Rasul, nitip barang. Makanya Rasul itu rumahnya banyak titipan barang. Jadi dia walaupun ajarannya dibenci ya, sama orang kafir Quraisy saat itu, tapi kalau masalah urusan muamalah dia dipercaya. Makanya di dalam rumahnya banyak barang, emas, harta, apapun. Kalau memang orang-orang kafir Quraisy mau pergi jauh, nitipnya ke Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu mau hijrah, itu kan mendadak perintah Allah SWT. Ya. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, kan tinggal waktu itu. Ya Ali, ini titipan si A, si B, si C. Jadi Muhammad SAW sempat amarah itu harus disampaikan, walaupun itu punya musuh-musuhnya, diberikan semua. Kalau kita kan, wah membunuh saya, ambil semua dah, gitu kan. Nabi Muhammad SAW tidak. Walaupun itu punya musuh-musuhnya, mungkin mereka yang membunuh dia, ya amanah-amanah itu dia ini kan, dia berikan lagi gitu ya. Dia berikan lagi kepada mereka. Sebelum dia hijrah, dia titip ini punya si A, si bulan, karena banyak titipannya. Nah ini, dia sebelum hijrah itu oleh Ali bin Abi Thalib waktu itu, maka titipan-titipan dari orang-orang Quraisy itu dikembalikan lagi ya, ke tempatnya tanpa kurang satu apapun. Ini adalah salah satu contoh ya amanah ya. Jadi amanah itu ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau yang kecil aja tidak bisa amanah, apalagi urusan yang besar seperti itu. Ya mudah-mudahan contoh tadi yang sudah diberikan oleh Nabi SAW ya terkait bagaimana beliau mengemban amanah, sehingga walaupun beliau secara ajaran dibenci, ditentang oleh kafir Quraisy, tapi beliau tetap dipercaya oleh masyarakat Quraisy saat itu. Ya, ini gambaran bagaimana luar biasanya akhlak Rasulullah SAW yang mungkin perlu kita contoh. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.